bagaimana caranya agar Ramadan kita berhasil dalam aspek spiritual, juga aspek mental, juga aspek finansial. Nah, ini menarik ya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman bisa simak video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah, ya Alim, ya Awal, ya Akhir, ya Hanan, ya Manan, ya Salam, ya Arhamar Rahimin. Semangat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang dirindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir di tanah suci setiap tahunnya, yang kehidupannya semakin kuat, semakin sehat, semakin kaya raya, semakin makmur, semakin banyak uang, banyak asetnya, semakin banyak duit, semakin dermawan, semakin sentosa, semakin mulia, semakin sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Yang segala harapannya, hajatnya, cita-citanya, bahkan impiannya hadir dalam kehidupan panjenengan semua dengan cara yang mudah, dengan cara yang menyenangkan, membahagiakan, ajaib, bahkan atas kuasa izin dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kabul nggih, terutama untuk panjenengan yang betul-betul menyimak video ini, komentar yang baik, jika ada manfaatnya dia dibagikan. Bapak Ibu, ngapunten nggih, berjumpa lagi tanpa bermaksud menggurui atau mengajar atau keminter, tidak. Hanya sekedar berbagi saja. Jika ada yang baik silahkan diambil, jika tidak ada yuk abaikan saja nggih. Pada video ini bismillah ya, kita akan membahas ya, sharing tentang bagaimana sih caranya agar Ramadan ini kita meningkat di aspek spiritualnya, juga mentalnya, juga finansialnya atau keuangannya. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa concern kami di sini adalah insya Allah ya bismillah kita sama-sama belajar dan praktek ya, agar usia 40 tahun sudah tidak punya masalah hutang piutang. Ketika 20 tahun terakhir kita hidup ini ya, kita masih bisa bermanfaat, memberi kepada anak cucu kita, tidak merepotin orang lain ya, itu kan luar biasa ya, Masya Allah. Baik Bapak Ibu, momennya bagus ya, sangat baik di bulan suci Ramadan. Maka ini perlu dipahami dari awal. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegas ya, mengatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ya, tujuan dari puasa adalah agar kita bertakwa. Takwa ini adalah program auto hidup bahagia, auto hidup makmur, kaya sejahtera, auto ajaib yang Allah sudah berikan kepada setiap makhluknya, setiap manusia ya, setiap manusia ya. Jadi kalau kita takwa, yo pasti rezekinya selalu ada, selalu datang. Dalilnya apa? Dalam Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Nah, mari kita pahami lagi bahwasanya kenapa orang hidupnya susah, kenapa banyak masalah, kenapa kemudian banyak utang piutang dan sebagainya. Karena apa? Karena keluar dari jalur takwa. Maka luar biasa ketika kita Jumatan ya, kita diingatkan utamanya untuk kembali ke takwa. Kemudian Allah memberikan kesempatan di bulan Ramadan juga ya, tujuannya kembali ke takwa. Kalau kita kembali ke takwa, hidupnya enak, hidupnya makmur. Masalahnya banyak yang tidak kuat ya, tidak istiqomah dalam jalur taat dan takwa ini.
ya, maka hidupnya kacau balau, rezeki kacau balau. Nah, Bapak Ibu, kita mau memasuki Ramadan, ya. Takwa ini sangat luas ya pembahasannya. Kita bahas dari yang hal yang sederhana saja ya. Ya, beberapa ulama ya mengatakan atau mendefinisikan takwa ini berdasarkan hurufnya. Ya, ini sangat mudah dicerna, sangat mudah dipahami ya. Jadi kata takwa itu ada 4 huruf. Yang pertama huruf ta, kemudian yang kedua qaf huruf, kemudian yang ketiga huruf waw, kemudian yang keempat huruf ya. Nah, perhatikan. Yang pertama adalah huruf ta. Ta ini mewakili kata tawadu. Tawadu itu apa? Tawadu itu sederhana adalah kerendahan hati. Sadar penuh, sadar utuh bahwa kita ini nggak bisa apa-apa, banyak kurangnya, dan hanya kepada Allah saja. Pertanyaannya adalah, saat kita memasuki Ramadan ini, kalau dari angka 1 sampai 10, tawaduk kita ada pada angka berapa? Apakah ada pada angka 3? Ya. Dan apakah akan ditingkatkan nanti di bulan Ramadan menjadi 5 atau menjadi 7 atau bahkan menjadi 10? Ya, kita introspeksi ini dari sekarang ini awal supaya nanti kita tahu ada peningkatan ya di puasa Ramadan ini. Tawadu ya, rendah hati. Kalau sekarang ini masih selalu berharap kepada selain Allah, nah berarti yo levelnya rendah. Maka kita perbaiki lagi ya, bahwa sikap ya, sifat tawadu ini harus ditingkatkan. Itu yang pertama dari huruf takwa. Yang kedua adalah qaf. Qaf itu adalah qanaah. Nah, qanaah sederhananya adalah rasa batin menerima apapun ketetapannya Gusti Allah. Ini ciri-ciri orang yang qanaah itu tidak mengeluh, ya, tidak protes. Nah, maka di salah satu bimbingan kami di ruang sebelah itu, di awal Ramadan saya katakan bagaimana kalau mulai hari ini sampai 30 hari ke depan kita menahan diri untuk tidak mengeluh, untuk tidak protes. Nah, ini menarik ya. Tahu, bisa, dan biasa. Pertanyaan lagi sekarang adalah, saat ini nih memasuki Ramadan, qanaah kita ada pada angka berapa dari angka 1 sampai 10? Lalu mau ditingkatkan pada angka berapa? Nah, perhatikan ya. Itu. Yang berikutnya adalah huruf waw. Ini mewakili kata waro atau wirai. Nah, apa itu? Yakni kondisi jiwa yang tidak terikat ya, kemudian juga tidak terpengaruh oleh urusan dunia. Lebih spesifiknya begini, waro itu kondisi hati, jiwa, dan pikiran, kondisi batin yang terjaga dari maksiat. Contohnya begini, kalau sebelum Ramadan ini kita masih diajak orang untuk menggunjing atau menggibah masih mau, ya berarti belum warok. Ya waroknya ya tidak warok itu. Ya. Kalau sebelum Ramadan ini masih ngintip-ngintip berita-berita, film-film yang notabene tidak baik, yang notabene negatif, berarti ya tidak warok. Nah, maka masuk Ramadan mulai dijaga. Ya. Oh, aku nek diajak orang itu pasti diajak gunjing. Ya, ngapunten. Jangan ikut itu. Sadari diri, kalau sudah ngumpul-ngumpul pasti cerita orang, gunjing orang, gibah orang itu. Nah, itu warok. Nah, pertanyaannya sebelum Ramadan ini waroknya kita ada di angka berapa? Angka 3. Kalau masih setiap hari pasti ada saja nuansa gunjing orang, berarti yo nauzubillah min dzalik, yo ditingkatkan lah. Oke, nah itu warok ya. Kondisi hati, jiwa, pikiran yang mampu menjaga diri dari hal-hal yang berbuat atau merujuk pada maksiat. Kemudian apa yang keempat adalah huruf takwa. Yang keempat adalah huruf ya, yakin. Nah, ini ya yakin kepada Gusti Allah, semakin percaya kepada hal-hal yang merujuk pada Gusti Allah. Nah, itu parameter pertama ya yang bisa kita ukur mulai dari awal, startnya berapa, akhirnya berapa. Nah,
Sadar atau tidak, dengan kita menjaga nuansa ini, ya, takwa dengan definisi dari hurufnya ini, maka nanti rezeki kita juga akan ikut bertumbuh. Panjenengan bisa rasakan sendiri. Ketika kita mengontrol 4 hal tadi, ya tawaduknya, ya qanaahnya, ya waroknya, ya yakinnya, ya, maka rezeki pun akan naik, mental naik, finansial juga naik. Dan itu rasanya enak. Batinnya itu, bahagianya itu full luar biasa. Nggak kaleng-kaleng kalau bahasa sekarang itu. Ya, apalagi ya sebenarnya ada lagi ya parameter yang kita bisa lakukan ya sebagai acuan untuk dari tahun ke tahun masa gitu-gitu saja. Ya, harus ada perubahan, harus ada progres. Ya, kita sebenarnya ada lagi ya bagaimana mengukur istiqomah, ya, bagaimana juga kita menjadi orang yang mutmainah, ya, dan sebagainya ya, masih ada lagi, tapi yuk pelan-pelan saja. Ini saja dulu ya, karena sudah 10 menit, sedikit tetapi panjenengan bisa paham dan bisa langsung amalkan ya. Sekali lagi Bapak Ibu dan teman-teman ya, ojo jauh-jauh dari jalur taat, jalur takwa ya. Intinya kalau sekarang hidupnya susah dan sebaik, berarti kita keluar dari jalur takwa. Kalau bahasa sekarang ya hukum alam, kita nabrak hukum alam ya. Nah maka ayolah kita kembali ya, kembali. Allah sudah jelas bilang ya, silakan panjenengan cek Quran surat At-Thalaq ayat 2 dan 3, Quran surat Nuh ayat 10 sampai 13, dan masih banyak lagi. Intinya ayo kita di bulan Ramadan ini kembali ke takwa dengan pemahaman takwa pada sifat-sifat dan sikap dan juga karakter yang tadi saya sampaikan, ditingkatkan, maka yakin dan percaya mentalitasnya juga meningkat ya, finansialnya juga meningkat. Oke? Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa lahir dan batin. Semoga kita semakin takwa. Amin ya karim. Berkah barokah waktu, hati, ilmu dan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.